Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu yakin kalian sehat dan masih semangat walaupun belajar masih dari rumah. Kali ini ketemu lagi dengan Bu Dalia dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Untuk lebih memudahkan kalian mengenal bimbingan dan konseling, Ibu memberikan materi melalui PowerPoint ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dalam hati agar pelaksanaan hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Pastinya salah satu doa terbaik hari ini adalah semoga Allah mencapai doa-doa kita, permintaan kita, dan juga mudah-mudahan corona cepat berlalu. Kalian sudah mengenal apa itu BK? Mungkin dari orang tua atau kakak atau teman kalian, atau dari SD kalian sudah di sekolah sudah ada guru bimbingan dan konseling. Barangkali sekolah-sekolah swasta yang sudah menyediakan guru bimbingan dan konseling. Ada yang sudah kenal? Pasti di antara sekian siswa-siswa SMP 4 pasti sudah mengenal. Ada yang sudah mengenal. Mari lebih lanjut kita mengenal apa itu bimbingan dan konseling yang kita kenal dengan BK. BK bukan mata pelajaran. Ya, walaupun BK juga nanti masuk kelas 40 menit kita ketemu, seperti mata pelajaran yang lain, misalnya IPA atau matematika. Tetapi BK berbeda dengan mata pelajaran. BK bukan muatan lokal seperti bahasa daerah, dan BK juga bukan ekstrakurikuler. Jadi apa dong pengertian dari BK atau bimbingan dan konseling? BK terdiri dari huruf ya, B dan K. B adalah bimbingan dan K adalah konseling. Satu-satu. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada peserta didik agar potensi yang dimiliki bisa optimal dengan cara memahami diri sendiri, lingkungan, serta mengetahui hambatan-hambatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Bidang layanan BK itu terdiri dari layanan pribadi, layanan belajar, dan layanan sosial, serta layanan karir. Selanjutnya adalah konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yaitu konselor dan juga konseli. Konselor adalah guru BK itu sendiri, dan konseli adalah kalian semuanya.
mengatasi masalah-masalah pribadi kalian, sosial, yang semuanya itu akan mengganggu belajar kalian di sekolah. BK ada apa saja ya? Salah satunya adalah yang pertama konsultasi. Konsultasi ini tidak hanya dari kalian aja, tapi dari Bapak Ibu guru ya, juga orang tua kalian itu datang ke ruang BK untuk konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi kalian semuanya. Nah, di ruang BK juga ada bimbingan belajar bagi kalian yang barangkali terlambat atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas di sekolah. Bisa difasilitasi kalian untuk datang ke ruang BK untuk bisa belajar di ruang BK. Yang ketiga adalah mengenai informasi studi lanjut. Nah, ini penting sekali bagi kalian semuanya yang barangkali untuk menentukan masa depan studi lanjut setelah SMP mau kemana ya, apakah cukup tamat hanya SMP? Saya yakin tidak. Nah, setelah SMP barangkali kalian ingin melanjutkan studi mau ke SMA atau maupun ke SMK. Ini pilihan yang sulit yang barangkali harus kalian mengetahui lebih banyak informasi mengenai studi lanjut ini. Nah, datang aja ke ruang BK supaya pengetahuan kalian, wawasan kalian lebih luas untuk mengenal informasi-informasi tentang sekolah lanjutan. Nah, nanti di ruang BK juga kalian akan temukan ada teman-teman atau barangkali siswa yang lain, ada yang namanya konseling ya, konseling di ruang BK. Konseling baik itu secara pribadi atau perorangan, juga konseling kelompok. Di ruang BK terdapat 3 bilik ya. Di situ adalah ruang untuk konsultasi, bukan konsultasi ya, ruang untuk konseling. Karena yang biar bebas untuk mengutarakan masalahnya, nanti kalian bisa di bilik itu namanya bilik curhat ya, hanya guru BK dan yang konseling. Juga nanti ada di ruang BK juga ada bimbingan kelompok ya, dan juga ada bimbingan perorangan. Bimbingan kelompok itu apa saja ya? Ini berkaitan dengan bagaimana kemandirian kalian untuk bekerja sama dalam satu tim. Ini perlu bimbingan juga ya, karena tidak semuanya bisa bekerja dalam satu tim. Nah, jadi kita belajar bagaimana kita bisa belajar bersama dalam satu tim, diskusi, membicarakan suatu persoalan yang secara umum atau secara secara yang lagi hit atau lagi banyak yang dibicarakan pada saat ini. Juga ada konferensi kasus ya, barangkali ini perlu permasalahan-permasalahan itu tidak hanya guru BK aja yang bisa membantu permasalahan kalian ya, barangkali itu nanti akan juga diadakan konferensi kasus, yaitu barangkali nanti ada wali kelas, guru mata pelajaran, atau bapak ibu kepala sekolah, atau orang tua kalian, atau mungkin dari lembaga yang lain untuk membicarakan suatu persoalan yang memang belum tuntas. Untuk bisa menyelesaikan ini bisa tuntas, nah ini diadakan namanya konferensi kasus. Jadi itu yang ada di ruang BK. Jadi jangan sampai heran kalau di ruang BK itu ada apa. Kenapa lebih harus ke guru BK? Tenang, rahasiamu pasti akan terjaga. Tidak ada orang yang tahu pembicaraan antara guru BK dan kalian. Pasti terjaga rahasianya, karena kode etik guru BK adalah tidak membicarakan suatu
silakan datang ke guru BK. Guru BK tidak akan menghakimi karena guru BK adalah sebagai sahabat kalian. Jadi intinya, bila kamu curhat dengan guru BK, itu adalah Anda punya permasalahan, ya. Guru BK membantu mengurai masalah yang Anda hadapi. Bukan berarti guru BK yang menyelesaikan, tapi kalian dibimbing dan diarahkan agar kalian menemukan kekuatan yang ada pada dirimu untuk mengurai masalah, mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Jadi benar, BK benar-benar sahabat siswa. BK adalah mitra siswa dalam meraih sukses. Jadi jangan ragu lagi untuk datang ke guru BK. Jangan sampai ragu untuk ke guru BK ya. Pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan tahun ini ya anak-anak masih KBM ya, dilaksanakan masih secara daring. Nah ini agar pelaksanaan KBM secara bisa semakin lancar, tulislah hambatan atau kendala yang kalian temui saat kalian mengikuti KBM secara daring ini. Yang kedua, harapan atau saran atau masukan agar KBM ini semakin lancar. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan doa terbaik dari Ibu Dahlia, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.